Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Saiful dengan NIM L02121158. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas genetika populasi. Adapun yang ingin dibahas dalam video ini adalah yang pertama itu asexual, yang kedua perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yang ketiga genetik, yang keempat sintesis protein, yang kelima replikasi DNA. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa dulu itu sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh dalam makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Koch pada tahun 1965. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terlihat di gambar perbedaan yang sangat jelas antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan berukuran lebih kecil, sedangkan pada sel tumbuhan berukuran lebih besar. Pada sel hewan tidak memiliki yang namanya dimensel, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki namanya dimensel. Nukleus pada sel hewan itu terletak pada bagian tengah, sedangkan pada tumbuhan itu terletak pada bagian tepi. Pada sel hewan itu tidak memiliki namanya lisosom, sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki lisosom. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Selanjutnya adalah genetik. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari ibu kepada keturunannya. Berbagai jenis DNA yang bergabung untuk membentuk gen, kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Gen dominan disandingkan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandingkan dengan huruf kecil. Unsur DNA dan RNA yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Adapun 4 macam basa nitrogen yang ditemukan pada DNA yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan pada 4 macam basa nitrogen yang ditemukan pada RNA yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Perbedaan antara DNA dan RNA itu terdapat pada timin dan urasil. Pada DNA itu ada timin dan pada RNA itu ada urasil. Selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein itu terbagi atas 2 tahap, yaitu transkripsi. Pada tahap ini terjadi proses penyalinan sebagai DNA. DNA yang terletak di nukleus akan disalin sebelum memasuki tahapan berikutnya. DNA yang terletak pada nukleus tidak dapat bergerak sendiri menuju ribosom yang terletak di sitoplasma, sehingga dibutuhkan fasilitator atau perantara RNA polimerase untuk membuat replikasi DNA. Proses transkripsi yang menghasilkan mRNA ini terdiri dari beberapa tahapan, yakni inisiasi transkripsi, elongasi transkripsi, dan terminasi transkripsi. Tahapan yang kedua adalah terminasi. Pada tahap ini terjadi ketika mRNA sudah terbentuk. mRNA adalah RNA misial yang bisa membawa kode hasil salinan DNA ribosom. Pada proses terminasi terjadi proses penerjemahan kodon sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Kodon sendiri adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang biasa diterjemahkan menjadi urutan asam amino, seperti pada gambar berikut. Adapun replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan bagian penggandaan rantai ganda DNA. Adapun mekanisme terjadinya replikasi DNA sebagai berikut. Yang pertama adalah secara semi konservatif, yaitu pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim, lalu pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Yang kedua adalah secara konservatif,
yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka. Lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Yang ketiga adalah secara diversif, yaitu molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian, kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.